Di mata Zhanbai, perjalanan ke alam surgawi adalah aibnya. Cheng Niu bukanlah siapa-siapa yang berani mengabaikannya. Jika Cheng Niu itu membantunya, mereka akan dengan mudah membunuh orang yang mengejarnya. Aku tidak menyangka Cheng Niu bisa mengalahkan Red Butterfly. Sekarang orang itu terkenal di seluruh Suzaku. HMPH, seharusnya ketenaran itu milikku. Tunggu saja, Cheng Niu, suatu hari kita akan bertarung. Zhanbai mencibir tetapi segera mengerutkan kening dan bergumam, jika tak guntur Cheng Niu adalah musuh alami seranggaku, jadi akan sedikit sulit. Matanya berbinar dan dia mengambil keputusan. Kali ini, dia harus masuk lebih dalam ke lembah 9 hantu yang sunyi dan mendapatkan serangga raja. Dengan raja serangga, bahkan kata guntur akan kehilangan pengaruhnya. Lebih baik aku tidak membuat Cheng Niu marah sebelum itu terjadi. Jika orang itu mampu melepaskan lengan Red Butterfly, maka tingkat kultivasinya pasti belum mencapai tahap awal Soul Formation seperti yang ditunjukkannya di permukaan. Namun, Suzaku sangat besar. Bahkan jika aku ingin mengganggunya, akan sulit untuk menemukannya. Zhanbai mendengus. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di luar sekte Cloud Sky. Sekte awan langit dikelilingi oleh awan putih. Awan ini bukan awan alami melainkan formasi pelindung sekte. Formasi ini tidak hanya melindungi sekte, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan fluktuasi energi spiritual dari dalam. Zhanbai melayang di langit dan menatap awan sebentar. Dia tersenyum menghina dan berteriak, "Para junior sekte awan langit, dengarkan baik-baik. Buka formasi perlindungan sekte, keluarkan semua pil kalian, dan guru sekte kalian harus keluar untuk menyambutku secara pribadi." Sekte awan langit benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, suara lemah dan lembut terdengar dari sekte awan langit. Namun, suara itu dipenuhi dengan tekad. Senior adalah seorang kultivator pembentukan jiwa, mengapa mempersulit sekte kecil seperti kita? Jika ada yang membutuhkan pil, silakan tanyakan kepada kami. Sekte awan langit akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Zhanbai menampakkan ekspresi mengejek dan berkata, "Oh? Kurasa kau adalah master sekte awan langit. Junior adalah guru sekte awan langit. Senior, tolong jangan mempersulit sekte kecil seperti kami." Suara Limuan berlanjut. Suaranya masih sama memikat seperti di masa lalu dan dipenuhi dengan kelembutan. Zhanbai mendengus dan berkata, aku harus melihat seperti apa kecantikan master sekte dari sekte awan langit ini." Dengan itu, dia mengulurkan tangan ke arah awan putih dan membuat gerakan meraih. Disertai serangkaian suara berderak, awan putih itu pun runtuh dengan cepat, tetapi dengan cepat terbentuk lagi. Apa ini? Formasi ini misterius. Bukankah formasi ini ditempatkan oleh sekte awan langitmu? Mata Zhanbai berbinar. Limuan menghela napas dan berkata, Senior, formasi ini ditempatkan oleh klan setan raksasa untuk melindungi sekte awan langit milikku. Pertimbangkan untuk memberi klan setan raksasa sedikit muka dan jangan membuat kami kesulitan. Klan setan raksasa. Zhanbai merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Semua serangga di sekitarnya menyerang awan. Gelombang suara mengunyah datang dari awan putih. Suara ini akhirnya menjadi begitu keras hingga menutupi dengungan serangga. Bagaimana dengan klan iblis raksasa? Bahkan jika Chihu sendiri datang, dia tidak akan marah padaku hanya karena sekte awan langit. Zhanbai tersenyum dan mengulurkan tangannya lagi. Dengan suara keras, salah satu awan putih itu runtuh, menyebabkan semua awan lainnya ikut menghilang. Gelombang kejut menyebar, dan di dalam gelombang kejut itu seberkas cahaya menghilang. Saat awan putih menghilang, serangkaian bangunan yang terbuat dari batu roh muncul di hadapan Zhanbai. Melihat deretan bangunan tak berujung yang terbuat dari batu roh yang tampaknya tidak ada habisnya, mata Zhanbai melotot. Dia melihat untuk waktu yang sangat lama sebelum tertawa dan berkata, sekte awan langit ini terlalu kaya, terbuat dari batu roh. Meskipun skala ini tidak dapat menandingi alam surgawi, tidak banyak tempat seperti ini di Suzaku. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku. Formasi pelindung sekte itu mudah dihancurkan. Orang-orang di dalam sekte awan langit dipenuhi dengan keputusasaan. Zhanbai melangkah masuk ke sekte awan langit. Ia dikelilingi oleh dinding serangga setebal 100 kaki. Beberapa murid perempuan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah begitu takut hingga mereka mulai menangis. Zhanbai mengulurkan tangannya. Beberapa murid sekte awan langit terperangkap oleh kekuatan tak kasat mata. Sekelompok serangga memisahkan diri dari gerombolan itu dan melompat ke arah para murid.
Jeritan memilukan segera bergema saat para murid diselimuti oleh serangga. Serangga itu merayapi mereka, dan beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tubuh mereka. Teriakan melengking terdengar di telinga para pengikut sekte awan langit. Teriakan ini hampir mencabik-cabik hati mereka. Berhenti! Limuan melompat ke udara. Di sekelilingnya berdiri beberapa orang. Mereka semua menatap Zanbai dengan ekspresi jelek. Zanbai tersenyum nakal. Ia melambaikan tangannya dan teriakan melengking dari para murid semakin keras. Beberapa detik kemudian, serangga-serangga itu keluar dari tubuh mereka. Para murid tiba-tiba menjadi sangat lemah dan jatuh dari langit. Wajah Limuan pucat pasi, dia hanya bisa menatap para murid dengan tercengang. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Zanbai. Dengan kepribadiannya, sangat jarang baginya memandang seseorang seperti itu. Tatapan Zanbai tertuju pada Limuan. Dia berkata, tidak buruk. Kamu benar-benar cantik. Siapa namamu? Limuan tetap diam. Oh, tidak mau bicara. Sayang sekali. Zanbai tersenyum dan melambaikan tangannya. Serangga di sekitarnya menyebar dan menutupi seluruh sekte awan langit. Zanbai hanya perlu melambaikan tangannya dan serangga-serangga itu akan melompat ke makhluk hidup apapun dan melahapnya. Meskipun serangga-serangga ini hanya seukuran ibu jari, mereka sangat haus darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mata Zanbai hampir persis sama dengan serangga ini. Berhenti, namaku Limuan. Gelombang rasa malu memenuhi hati Limuan. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa hanya melihat murid-murid sekte awan langit mati. Beberapa hari yang lalu, dia mulai mengirim para pengikutnya pergi, tetapi masih ada ribuan yang memutuskan untuk tetap tinggal. Alasan orang-orang ini tetap tinggal adalah karena mereka melihat sekte awan langit sebagai rumah mereka. Mereka bersedia berjuang untuk rumah mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesalinya. Bahkan Liu Fei dan Song Qing, dua tetua kepala Naschen Soul tahap akhir, memutuskan untuk tetap tinggal. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju, menghalangi Limuan, dan berkata kepada Zanbai, Senior, jika Anda punya permintaan, silakan bicara. Mata Zanbai berbinar. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan nada menghina, permintaanku? Permintaanku sangat sederhana. Aku akan membunuh kalian semua, meminum semua pil, dan menyegel tempat ini untuk menjadi istanaku sendiri. Adapun kamu, namamu Limuan? Kamu sangat cantik dan memiliki keanggunan tertentu. Kamu bisa menjadi pembantuku. Salah satu kultivator Naschen Soul yang merupakan seorang wanita tua berteriak, kau keterlaluan. Dia mampu mencapai tahap Naschen Soul berkat Limuan. Ketika Zanbai mengucapkan kata-kata itu, dia larut dalam kemarahan, melupakan perbedaan tingkat kultivasi, jadi dia berteriak keras. Ekspresi Zanbai menjadi gelap. Matanya menjadi merah saat dia berkata, sepertinya aku terlalu baik. Baiklah, aku akan menghancurkan sekte awan langit. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan serangga di sekitarnya mulai menyerang semua orang. Adapun wanita tua itu, ketika Zanbai melambaikan tangannya, banyak serangga menyerangnya. Dia menjerit dengan menyedihkan. Bahkan Naschen Soul-nya pun ikut dimakan. Adegan ini mengguncang hati semua orang. Teriakan menyedihkan memenuhi sekte awan langit. Limuan tersenyum sedih. Dia lalu batuk seteguk darah dan menggigit bibir bawahnya. Bahkan para tetua di sekitarnya diserang oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bahkan dua tetua Naschen Soul tahap akhir mengalami banyak masalah. Serangga ini sangat aneh. Tidak ada harta atau mantra yang tampaknya berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, selain Limuan, semua orang di sekte awan langit tengah bertarung melawan serangga. Limuan menggigit bibir bawahnya. Matanya penuh dengan keputusasaan. Zanbai menatap Limuan dengan penuh minat. Ia mengusap dagunya dan berkata, sejujurnya, aku telah membasmi banyak sekte, dan kau adalah master sekte wanita keempat. Meskipun kultivasimu tidak terlalu bagus, kau akan menjadi inang yang baik bagi parasitku. Setelah itu, dia menunjuk ke arahnya dan setetes darah tiba-tiba keluar dari jarinya. Tetesan darah itu berubah menjadi serangga ganas yang melompat ke arah Limuan. Namun, begitu serangga itu menerjangnya, gumpalan hitam muncul di dahinya. Gumpalan hitam itu berubah menjadi bentuk makhluk kecil yang melahap serangga darah itu.
Serangga darah itu awalnya menjerit dengan sedih, tetapi suara itu perlahan menghilang. Makhluk kecil itu melayang di sekitar Limuan dan menatap Zanbai dengan kejam. Zanbai terkejut. Dia menatap makhluk kecil itu dan berbisik, "I binatang jiwa?" Limuan merenung. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik, Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." "Kakak Wang?" "Haha, mungkinkah itu Wang? Apa itu, Lin?" Zanbai tertawa. Setelah tiba di Chu, dia telah mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang. Dia bahkan mendengarnya dari anggota sekte lain saat mereka meninggal. Negeri Chumu sangat aneh. Wang Lin ini tampaknya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia? Zanbai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Matanya berbinar dan dia berkata, dengan nada menghina, sekarang aku benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya Wang Lin ini. Aku juga ingin tahu bagaimana kau berhasil membuat semua kultivator Naschen Soul ini rela mati bersamamu dengan tingkat kultivasimu. Karena dia adalah wanitaku. Aku. Wang Lin, sebuah suara dingin terdengar dari belakang Zanbai. Diiringi suara menggema, jiwa-jiwa hitam pengembara yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari langit, menyerbu seperti iblis yang mengincar mangsanya, mengarah langsung ke serangga-serangga ganas itu. Beberapa serangga telah merangsek masuk ke tubuh Liu Fei. Matanya menyiratkan keputusasaan mendalam saat angin dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, serangga-serangga itu keluar dengan panik, seolah-olah bertemu predator alami mereka. Liu Fei tampak tercengang. Pandangannya tertuju pada sosok kecil yang berdiri di belakang Zanbai. Itu dia, gumamnya dengan ketakutan. Di sisi lain, Song Qing telah hampir menguras seluruh energi spiritualnya. Dia tersenyum pahit ketika serangga-serangga itu terus menyerbu tanpa henti. Tubuhnya gemetar, kehabisan tenaga untuk sekadar meneguk pil pemulihan. Saat rasa sakit menyiksa tubuhnya, ia bersiap untuk meledakkan jiwa baru lahirnya. Namun, angin dingin tiba-tiba menyapu tubuhnya. Serangga-serangga itu menjerit ngeri dan melarikan diri, baik dari dalam maupun luar tubuhnya. Song Qing terkejut. Pandangannya jatuh pada sosok yang terlihat asing namun juga familiar di belakang Zanbai. Itu dia, gumamnya, tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Dua tetua Naschen Soul tahap akhir yang masih tersisa juga merasakan kehadiran angin dingin. Pandangan mereka segera terarah pada sosok itu. Itu dia. Di seluruh sekte awan langit, angin dingin menyusup ke tubuh para murid yang masih hidup. Serangga-serangga mengerikan itu kabur sambil meraung seperti binatang yang kalah. Itu dia, semua murid mendongak, tatapan mereka tertuju pada sosok tersebut. Limuan, yang juga memandang ke arahnya, tak mampu menahan air mata. Wajahnya dipenuhi emosi mendalam. Meski sosok Wang Lin telah berubah setelah 100 tahun, ia langsung mengenalinya. Wang Lin, bisiknya, penuh kerinduan. Zanbai yang selama ini tenang mulai merasa gentar. Keberadaan sosok itu membuatnya sadar bahwa ia menghadapi seseorang di luar dugaannya. Ketika dia akhirnya melihat Wang Lin, rasa tidak percaya tampak jelas di wajahnya. Dia mundur beberapa langkah dengan gugup dan berseru, kamu! Cheng Niu!" Teriakan itu mengguncang seluruh sekte awan langit. Nama, Cheng Niu, bergema seperti ledakan, memanaskan suasana hingga hampir mendidih. Cheng Niu. Nama itu diakui bahkan oleh murid-murid tingkat rendah yang penuh keterkejutan. Tatapan Wang Lin menjadi sedingin es, menunjukkan puncak kemarahannya. Ia menatap tajam Zanbai. Suaranya, bagai angin dingin dari dunia bawah, menggema, "Kaulah yang ingin memusnahkan sekte awan langit." Angin dingin menyapu tubuh Zanbai, membuatnya merasa dingin seperti tak pernah dirasakan sebelumnya. Wang Lin, tanpa disadari oleh Zanbai, sudah berada di belakangnya. Kaget, Zanbai mundur dan berkata gugup, Cheng Niu. Aku tak tahu kau dari sekte awan langit. Apa yang terjadi hanyalah kesalahan. Kecerobohan? Wang Lin tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel, dan kabut hitam keluar dari bendera larangan, menyerbu ke arah Zanbai. Zanbai mencoba bertahan, tetapi Wang Lin menyerangnya dengan tombak hitam yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Tombak itu mengeluarkan aura dingin yang melumpuhkan, memaksa Zanbai untuk mundur dengan panik. Cukup, beraung Zanbai. Namun, Wang Lin tak peduli. Tindakannya dipenuhi tekad untuk menghukum Zanbai tanpa belas kasihan.
Dengan mengerahkan kekuatan penuh, Wang Lin memanggil gulungan hitam putih yang terbuka di udara, menciptakan pusaran abu-abu besar yang menyedot jiwa-jiwa di sekitarnya. Jihan Bai yang terpojok berusaha memanggil jiwa asalnya, seekor kelabang besar yang memancarkan energi pelangi. Namun, kekuatan domain Wang Lin terlalu dominan. Gulungan itu melahap jiwa kelabang tersebut, dan serangan dahsyat Wang Lin menghancurkan tubuh Jihan Bai menjadi tumpukan darah dan daging busuk yang penuh belatung. Dengan tatapan dingin yang tak tergoyahkan, Wang Lin berdiri tegak. Hawa dingin dari domainnya mengingatkan siapapun yang menyaksikan, bahwa ia adalah sosok yang tidak akan ragu menghukum siapa saja yang melawan kehendaknya.